Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Wiranda dari kelas 4A, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang prediksi risiko cedera pada pelari kompetitif menggunakan machine learning, khususnya algoritma boosting yaitu XBoost. Datasheet yang digunakan berasal dari penelitian Lobdell-Dax 2021 berjudul Injury Prediction for Competitive Runners, berisi 42.766.000 baris data latihan harian dari sejumlah atlet dengan 73 kolom, terdiri dari 70 fitur latihan, ID atlet, tanggal, dan label cedera. Tujuan proyek ini adalah membangun model yang bisa memprediksi apakah seorang pelari berisiko cedera berdasarkan pola latihannya beberapa hari sebelumnya. Saya akan menjelaskan notebook ini sel per sel, mulai dari pengambilan data hingga kesimpulan akhir. Secara garis besar, pipeline pada notebook ini mengikuti 8 tahap. Yang pertama mengambil data, kedua membersihkan data, ketiga melakukan processing, ketiga membagi data menjadi data latih dan data uji, keempat menguji model baseline, kelima menerapkan model boosting, keenam menguji akurasinya, ketujuh terakhir menyimpulkan hasilnya. Mari kita mulai dari sel yang pertama. Sel pertama ini menginstal seluruh library yang dibutuhkan XBoost, Skitland, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn langsung di lingkungan Google Colab. Tanda seru di depan Viv install menandakan ini adalah perintah shell, bukan kode Python biasa. Flag Q membuat proses instalasi berjalan diam-diam agar layar tidak dipenuhi logs. Yang sel kedua, bagian import. Semua library yang tadi diinstal Pandas dan Navi dipakai untuk mengolah data dalam bentuk tabel dan array numerik. Matplotlib dan Seaborn dipakai untuk membuat visualisasi seperti conversion metric dan kurva erosi nanti. Dari Skitland, saya mengimpor train test split untuk membagi data, standar scaler untuk menstandarisasi fitur, logistic regression sebagai model pembanding atau baseline, serta kumpulan fungsi metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan odds. Terakhir, saya mengimpor XBlazeView dari library XBoost. Ini adalah model boosting utama yang akan digunakan. Di garis yang paling bawah, saya mengatur VD-set option agar semua 73 kolom bisa ditampilkan saat data di print, dan mengunci random seed ke angka 42 agar setiap kali notebook dijalankan ulang, hasilnya tetap konsisten dan bisa direproduksi. Pada sel ketiga, kita mengambil data. Pada sel ini, saya mengambilnya langsung dari repositori GitHub berupa file CSV mentah berukuran sekitar 12,9 MB. Variabel UR menyimpan alamat file raw-nya, lalu vdread CSV mengunduh sekaligus membaca file tersebut menjadi sebuah data frame yang saya beri nama df. Setelah itu, saya menampilkan df shape untuk melihat dimensi data, jumlah baris dan kolom, dan df head untuk melihat 5 baris pertama sebagai gambaran awal isi datanya. Selanjutnya pada sel 4, sel ini menjalankan
DF info yang menampilkan ringkasan struktur data, nama setiap kolom, jumlah nilai yang tidak kosong, dan tipe datanya. Ini langkah pengecekan awal untuk mendeteksi apakah ada kolom bertipe aneh atau banyak nilai yang hilang. Selanjutnya kita membersihkan data. Pada sel 5 ini saya mengecek 4 hal. Nilai kosong, baris duplikat, tipe data, dan distribusi kolom target. Df is null sum menghitung jumlah nilai kosong per kolom. Saya juga menghitung beberapa banyak kolom yang punya minimal satu nilai kosong, lalu menampilkan df duplikat sum untuk mengetahui jumlah baris yang identik persis dengan baris lain. Terakhir, saya menampilkan nama kolom paling akhir sebagai kandidat kolom target karena label biasanya diletakkan di ujung dataset, beserta value counts-nya, yaitu distribusi jumlah kelas cedera versus tidak cedera. Selanjutnya, pada penghapusan duplikat dan imputasi median, pada sel 6 ini, proses pembersihan sesungguhnya dijalankan. Pertama, saya simpan jumlah baris sebelum dibersihkan ke variabel before, lalu df drop duplikat menghapus baris-baris yang duplikat. Setelah itu saya bandingkan dengan jumlah baris sesudahnya menggunakan variabel after sehingga saya tahu persis berapa baris duplikat yang terhapus. Selanjutnya saya ambil semua kolom bertipe numerik. Ada pengecekan if jika total missing value pada kolom numerik lebih dari 0. Maka dari nilai kosong tersebut diisi dengan median masing-masing kolom menggunakan filna. Jika tidak ada missing value sama sekali, program juga menampilkan pesan bahwa data sudah bersih. Pada dataset ini, hasilnya menunjukkan tidak ada satupun missing value maupun baris duplikat. Jadi data memang sudah bersih sejak awal. Selanjutnya pada professing pemisahan fitur dan target. Pada sel 7 ini, kita menyiapkan data agar siap dimasukkan ke model. Pertama, saya tentukan target call-nya yaitu kolom label, dipakai nama injury, kita tersedia atau kolom paling akhir sebagai cadangan. Lalu saya kolom-kolom identitas seperti date, atlet, ID atau ID yang perlu dibuang karena kolom-kolom ini bukan sinyal latihan dan tidak relevan secara sebab akibat terhadap risiko cedera. Fitur DF adalah data frame yang sudah dibersihkan dari kolom identitas dan kolom target. Inilah kumpulan fitur murni. Variabel X adalah array navy dari fitur tersebut, sedangkan Y adalah array label 0 dan 1 dari kolom target. Di akhir sel, saya menampilkan kolom apa saja yang dibuang jumlah fitur yang tersisa, serta distribusi target dalam persentase. Dan disinilah terlihat bahwa datanya sangat tidak seimbang, karena kasus cedera jumlahnya jauh lebih sedikit. Selanjutnya pada sel 8, sel ini melakukan standarisasi fitur menggunakan standar scaler yang mengubah setiap fitur agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Fit transform menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data langsung menerapkannya. Standarisasi penting supaya model logistik regression bisa konvergen lebih stabil. Meskipun untuk Xbox sendiri langkah ini sebenarnya tidak wajib, standarisasi tidak merugikan performanya. Selanjutnya pada membagi data. Pada sel 9 ini
Data menjadi data latih dan data uji. Dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Parameter test size sama dengan 0,2 mengatur proporsi tersebut. Random state 42 mengunci hasil pembagian acak agar konsisten. Setiap dijalankan ulang, yang paling penting setelah tip Y memastikan proporsi kelas 0 dan 1 di data latih maupun data uji tetap sama seperti data aslinya. Ini krusial karena kasus cedera sangat sedikit sehingga rawan hilang seluruhnya kalau pembagian dilakukan sembarangan tanpa stratifikasi. Selanjutnya pada model baseline. Pada sel 10 ini saya membangun model dasar atau baseline terlebih dahulu, yaitu logistic regression sebagai pembanding. Parameter max iter 1000 menambah batas literasi optimasi agar model sempat konvergen. Mengingat data cukup besar dan lebih lebar, parameter class weight balance memberikan bobot lebih besar pada belas minoritas, yaitu kasus cedera, supaya model tidak hanya malas menebak kelas mayoritas terus-menerus. Setelah model dilatih dengan fit, saya memprediksi data uji lalu menampilkan 4 metrik: akurasi, precision, recall, dan F1 score. Precision menunjukkan dari semua yang diprediksi cedera berapa persen yang benar-benar cedera. Recall menunjukkan dari semua kasus cedera sebenarnya berapa persen berhasil terdeteksi model. Selanjutnya pada model algoritma boosting. Pada sel 11 ini yaitu penerapan algoritma boosting menggunakan XBoost. Penelitian aslinya menggunakan pendekatan Baggett XBoost, sehingga di sini saya gunakan XBoost Classifier sebagai representasi algoritma boosting. Pertama, saya hitung next dan post, yaitu jumlah label 0 dan label 1 pada data latih menggunakan NV-bin count. Dari situ saya hitung skal post weight, yaitu rasio kelas negatif terhadap positif. Nilai ini dipakai XBoost untuk memberi bobot lebih berat pada tiap contoh kelas minoritas cedera saat menghitung error karena datanya sangat timpang. Kemudian saya bangun model XBoost dengan beberapa parameter penting. N estimator 300, yaitu jumlah pohon yang dibangun secara berurutan dalam proses boosting. Kedalaman maksimum tiap pohon membatasi kompleksitas agar tidak overfitting. Learning rate 0,05, seberapa besar kontribusi tiap pohon baru terhadap prediksi akhir. Nilai kecil berarti langkah belajar lebih hati-hati dan stabil. Subsample 0,8 dan call sample by tree 0,8, yaitu presentasi baris dan kolom yang diambil secara acak untuk tiap pohon. Guna mengurangi overfitting, scale post weight yang sudah dihitung sebelumnya, serta eval metrik log loss dan random state 42 untuk konsistensi hasil. Setelah parameter diatur, model dilatih dengan fit menggunakan data latih. Selanjutnya pada model boosting pada sel 12 ini saya menguji performanya di data uji. Predik menghasilkan label 0 atau 1. Sedangkan predik proba menghasilkan probabilitas kelas cedera yang dibutuhkan untuk menghitung AUS dan menghambar kurva ROS nanti. Saya tampilkan akurasi precision, recall F1 score, AUS, dan classification report yang merangkum semua metrik
metrik tersebut perkelas sekaligus kata-katanya. Pada sel 13, convention metric, sel ini mengambah convention metric dalam bentuk heat map menggunakan Seaborn, sebuah tabel 2x2 yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk masing-masing kelas, dengan label sumbu X sebagai prediksi dan sumbu Y sebagai kondisi aktual. Selanjutnya, sel 14. Sel ini membandingkan kurva ROS antara model Basling dan Xbox dalam satu grafik. Fungsi menghitung false positive rate dan true positive rate pada berbagai ambang batas. Garis diagonal putus-putus di tengah menjadi referensi tebakan acak. Dengan outs 0,5 semakin kurva menjauh di kiri atas, semakin baik model membedakan kelas cedera dan tidak cedera. Selanjutnya, pada sel 15, fitur importance. Sel terakhir sebelum kesimpulan menampilkan 15 fitur paling berpengaruh menurut Expose, diambil dari fitur importance lalu digambar sebagai diagram batang horizontal menggunakan Seaborn. Selanjutnya kita masuk pada tahap akhir, kesimpulan dan analisis akhir. Sekarang saya rangkum hasilnya. Data sheet ini terbukti sudah tidak ada missing value maupun duplikat, namun distribusinya sangat tidak seimbang. Dari 42.766 baris, hanya sekitar 583 baris atau 1,4% yang berlabel cedera. Model Basling Logistic Regression menghasilkan akurasi 63,7%, precision 2,4%, recall 63,2%, F1 score 4,6%, dan AUS 0,675. Model Boosting X-Boost menghasilkan akurasi 89,9%, jauh lebih tinggi, namun precisionnya tetap rendah di 2,2%. Recall justru turun ke 17,1%, F1 score 44%, dan AUS 0,62. Disinilah poin analisis pentingnya akurasi tinggi pada Xbox sebenarnya menyesatkan, karena 98,6% data memang berlabel tidak cedera. Model yang hanya menebak tidak cedera, tidak menurus pun otomatis tidak akan mendapat akurasi sekitar itu. Ini adalah jebakan klasik akurasi ini pada data tidak seimbang. Justru dari sisi AUS, Basling sedikit lebih unggul dibanding Xbox pada konfigurasi ini. Artinya logistik regression lebih baik membedakan kasus cedera di semua ambang batas. Recall Xbox yang lebih rendah juga berarti model ini melewatkan lebih banyak kasus cedera nyata yang cukup krusial dalam konteks deteksi risiko cedera atlet. Precision kedua model sama-sama sangat rendah, sekitar 2-3%. Konsekuensi langsung dari rasio kelas sekitar 1:72, sehingga model kesulitan membangun pola yang presisi dari contoh cedera yang sangat sedikit. Dari sisi fitur yang paling berpengaruh antara lain jumlah sesi latihan 6 hari sebelumnya, latihan kekuatan 1 hari sebelumnya, tingkat kelelahan yang dirasakan 3-4 hari sebelumnya, dan jarak tempuh di zona intensitas tinggi. Ini sejalan dengan literatur bahwa beban latihan mendekati hari cedera menjadi sinyal risiko yang relevan. Kita masuk pada kesimpulan akhirnya. Pada konfigurasi model ini, Boosting X-Boost belum terbukti lebih unggul dari Baseline dalam hal AUS dan recall, meskipun unggul dalam akurasi mentah yang kurang bermakna untuk data setimpang seperti ini. Untuk memperbaiki performa deteksi cedera secara nyata, langkah selanjutnya yang disarankan
Yang pertama pada tuning hyperparameter XBoost atau Max Depth Learning Rate and Estimator via Grade Search CP, Random Search CP atau Optuna. Yang kedua pada teknik resampling seperti SMOD atau undersampling pada data latih atau bukan data uji untuk menyeimbangkan kelas. Yang ketiga pada mengatur ulang ambang batas threshold keputusan bukan default 0,5 agar recall dan precision lebih seimbang sesuai kebutuhan atau dioptimalkan lewat kurva precision recall. Yang keempat pada validasi silang berbasis waktu dan atau octet bukan random split biasa karena data ini bersifat time series per atlet. Random split berisiko membocorkan informasi antar hari yang berdekatan dari atlet yang sama. Membandingkan dengan pendekatan penelitian asli Lobdell-Dykes 2021 yang melaporkan AUS 0,724 menggunakan XBoost atau rata-rata beberapa model bukan satu model tunggal. Pendekatan bagging semacam ini memungkinkan menjadi satu sebab hasil mereka lebih stabil dan lebih tinggi dibanding satu model XBoost tunggal di notebook ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.